warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah di hadapan saya sudah ada eh, guru-guru yang luar biasa sesuai dengan tugasnya masing-masing, sesuai dengan tupoksinya masing-masing, dan mudah-mudahan dalam pertemuan makalah mungkin yang terakhir ya, ini yang tiga kelompok lagi yang terakhir yang mudah-mudahan lebih dinamis dan lebih banyak hal yang didiskusikan, karena saya ulang kembali, mata kuliah ini tidak bisa hanya membaca atau teori, tapi berkaitan dengan bagaimana pengelolaan, tata kelola. Semua memiliki ide masing-masing, semua memiliki perbedaan-perbedaan masing-masing. Silakan kita bersama, apalagi ini kelompok 10, 11, 12 ini inovasi dalam iklim budaya, kemudian ada pengelolaan peserta didik dan yang lainnya. Ini menarik, saya kira nanti bisa lebih hidup diskusinya. Silakan yang belum pernah menyampaikan atau bertanya, silakan hari ini bisa open cam atau bisa menyampaikan banyak hal juga. Barangkali yang diam-diam ini juga punya banyak ide mungkin. Jadi terima kasih, nanti ada Pak Zaki dan Pak Bang dan kawan-kawan yang biasa mendorong teman-temannya untuk bertanya. Mungkin itu sebagai mukadimah, mungkin nanti diserahkan ke ketua kelas atau moderator yang akan mengatur jalannya diskusi ini. Silakan tiga kelompok ini orang-orang inti yang harus saling bertanya jawab dan menanggapi. Untuk yang lain silakan jika ada waktu boleh juga saling menjelaskan. Guru-guru senior, guru-guru baru, dan semua yang ada di hadapan saya. Mudah-mudahan di akhir-akhir pertemuan ini pasca PTS yang sudah saya terima, PTS dari kelas A dan B, semua berbasis deskripsi. Tinggal saya baca nanti malam atau nanti siang. Mudah-mudahan isinya terkait atau related dengan apa yang ditanyakan, karena ini kemungkinan akan berbeda-beda hasil PTS ini atau TS ini berbeda-beda, karena sesuai dengan culture ataupun kegiatan di lembaga masing-masing, apa yang dilihat atau yang disoroti, sehingga jawabannya tidak mungkin sama. Kalau sama berarti ada indikasi saling melihat seperti itu. Tapi saya percaya insya Allah semua terbiasa dan semua sudah menjadi kegiatan sehari-hari atau makanan sehari-hari di sekolah, sehingga soal-soal yang ada juga saling related, dan bagaimana Bapak Ibu bisa menjelaskan secara detail tentang kondisi sesuai dengan soal yang diajukan. Terima kasih kepada ketua kelas dan kawan-kawan, diserahkan dan mangga dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kelompok 10 silakan. Langsung saja, Pak. Ya, kan langsung Bu. Ya, Bu Nenden. sebentar. Bisa dilihat Bapak Ibu materinya? Jelas Bu, jelas banget. Ya. Jelas banget kelihatan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dosen, Bapak Lukman Hakim. Juga tidak lupa rekan-rekan mahasiswa PJJ-PAI kelas A seluruhnya. Kali ini kelompok 10 akan mempresentasikan tentang inovasi dalam bidang kurikulum dan pembelajaran.
Kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Nenden Kurniasih, kemudian Ibu Husnul Rodiah, dan Ibu Siti Zulaiha. Sebentar, Pak. Pendahuluan. Pendidikan merupakan salah satu bidang yang terus berkembang dan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang inovatif, implementasi inovasi dalam bidang kurikulum dan pembelajaran menjadi suatu hal yang sangat penting. Namun, proses penerapan inovasi tidaklah selalu mudah dan seringkali dihadapi dengan berbagai tantangan yang perlu diatasi. Dalam presentasi ini, kami akan membahas tentang inovasi dalam bidang kurikulum dan pembelajaran, serta strategi untuk mengatasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses implementasi. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya inovasi, diharapkan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dapat memperoleh wawasan yang berharga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di institusi masing-masing. Tren inovasi dalam kurikulum. Tren inovasi dalam kurikulum terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, tuntutan pasar kerja, dan perubahan dalam kebutuhan pendidikan. Beberapa tren inovasi dalam kurikulum yang dapat diperhatikan saat ini meliputi yang pertama, pembelajaran berbasis proyek, yaitu kurikulum yang menekankan pembelajaran berbasis proyek memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung dan penerapan konsep dalam konteks nyata. Hal ini dapat meningkatkan keterampilan praktis dan pemecahan masalah siswa. Yang kedua, pembelajaran berbasis kompetensi, yaitu kurikulum yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, memfokuskan pada penguasaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Siswa diajak untuk mengembangkan keterampilan yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Yang selanjutnya, yang ketiga, pembelajaran berbasis teknologi, yaitu integrasi teknologi dalam kurikulum memungkinkan penggunaan alat dan aplikasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Siswa dapat belajar secara mandiri dan kolaboratif melalui platform digital. Yang keempat, pembelajaran berbasis kolaborasi, yaitu kurikulum yang mendorong kolaborasi antar siswa dan guru dapat meningkatkan keterampilan sosial, komunikasi, dan kerja tim. Siswa diajarkan untuk bekerja sama, berbagi ide, dan memecahkan masalah bersama. Dan yang kelima, pembelajaran berbasis kreativitas, yaitu kurikulum yang menekankan pada pengembangan kreativitas dan inovasi, memungkinkan siswa untuk mengembangkan ide-ide baru, berpikir out of the box, dan menciptakan solusi yang inovatif. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Ya, selanjutnya mungkin dilanjutkan Ibu Husnul, mangga. Terima kasih Bu Nenden. Minta tolong Bu Nenden kasih besar sedikit tulisannya. Ma, itu. Ya, sebentar. Cukup, Bu? Sudah cukup?
Kelihatan? Atau kurang? Tidak terlalu kelihatan, Ibu. Ayo. 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 Sudah? Ini sudah besar, Bu. Nomor 3 ini ya Bu Nenden ya? Ini yang slide 5. Ya lantar pakai HP ini setengah mati, Bu. Oh, Ibu pakai HP ya? Ya. Atau saya lanjutkan saja? Atau mau Bu Siti Zulaiha dulu, mangga? Ini pakai HP nggak begitu kelihatan Bu Nenden. Oh ya, izin saya saja yang baca ya Bu ya. Baik, saya lanjutkan saja. Yang selanjutnya, tren inovasi dalam pembelajaran. Tren inovasi dalam pembelajaran terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan paradigma pendidikan. Beberapa tren inovasi dalam pembelajaran yang dapat diperhatikan saat ini meliputi yang pertama, pembelajaran berbasis online. Dengan adanya teknologi digital, pembelajaran online semakin populer. Platform pembelajaran daring memungkinkan akses ke materi pembelajaran dari mana saja dan kapan saja, serta memfasilitasi pembelajaran mandiri dan kolaboratif. Yang kedua, pembelajaran adaptif. Sistem pembelajaran adaptif menggunakan teknologi untuk menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu siswa. Hal ini memungkinkan pengalaman belajar yang personal dan efektif. Selanjutnya yang ketiga, pembelajaran berbasis game, yaitu pendekatan pembelajaran berbasis game atau gamifikasi memanfaatkan elemen permainan untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam pembelajaran. Siswa dapat belajar sambil bermain dan bersaing. Yang keempat, pembelajaran berbasis keterampilan. Kurikulum yang menekankan pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi menjadi tren dalam pembelajaran. Siswa diajarkan untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan tuntutan zaman. Yang kelima, pembelajaran berbasis proyek. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung dalam menyelesaikan proyek-proyek nyata. Hal ini dapat meningkatkan keterampilan praktis dan penerapan konsep dalam konteks nyata. Selanjutnya, strategi implementasi inovasi. Strategi implementasi inovasi dalam bidang kurikulum dan pembelajaran dapat menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan belajar yang inovatif dan efektif. Berikut adalah beberapa strategi. Bu. Ya, Sudah ada ya Bapak Ibu? kita kopi. Ya, Bu. Siap. Saya lanjutkan. Strategi implementasi inovasi yang kedua. Lagi beres. Keterlibatan stakeholder. Libatkan semua pihak terkait termasuk guru, siswa, orang tua, dan pihak terkait lainnya dalam proses implementasi inovasi.
Dengan melibatkan mereka sejak awal, akan lebih mudah untuk mendapatkan dukungan dan kolaborasi yang diperlukan. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. Berikan pendidikan dan pelatihan kepada guru dan staf sekolah mengenai inovasi yang akan diimplementasikan. Pastikan mereka memiliki pemahaman yang cukup dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan inovasi tersebut dengan baik. Yang keempat, penggunaan teknologi. Manfaatkan teknologi pendidikan yang ada untuk mendukung implementasi inovasi. Teknologi dapat membantu memperluas akses, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi inovasi. Dengan memantau progres dan hasil implementasi, Anda dapat mengidentifikasi masalah dengan cepat dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Yang keenam, kolaborasi dan jaringan kerja. Bangun kolaborasi dan jaringan kerja dengan institusi pendidikan lain, organisasi non-pemerintah, atau pihak industri yang memiliki pengalaman dalam implementasi inovasi. Pertukaran pengalaman dan sumber daya dapat membantu mempercepat proses implementasi. Yang ketujuh, fleksibilitas dan adaptabilitas. Bersikap fleksibel dan adaptif terhadap perubahan dan tantangan yang muncul selama proses implementasi. Siapkan rencana cadangan dan bersedia untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan menerapkan strategi implementasi inovasi yang tepat, diharapkan institusi pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang inovatif, dinamis, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Selanjutnya, tantangan dan solusi. Dalam implementasi inovasi dalam bidang kurikulum dan pembelajaran, seringkali terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi. Berikut adalah beberapa tantangan umum yang mungkin timbul beserta solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, ketidakpastian dan resistensi. Guru dan staf sekolah mungkin merasa tidak nyaman dengan perubahan dan resisten terhadap inovasi yang diusulkan. Solusinya, melibatkan guru dan staf sekolah sejak awal, memberikan pemahaman yang cukup mengenai manfaat inovasi, dan memberikan dukungan serta pelatihan yang diperlukan. Yang kedua, keterbatasan sumber daya, keterbatasan dana, waktu, dan infrastruktur dapat menjadi hambatan dalam implementasi inovasi. Solusinya, mencari sumber daya alternatif seperti dana hibah atau kerjasama dengan pihak eksternal, memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan penghematan biaya. Yang ketiga, kurangnya keterampilan dan pengetahuan. Guru dan staf sekolah mungkin tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup untuk menjalankan inovasi. Solusinya, memberikan pelatihan dan pendidikan yang sesuai, baik dalam bentuk workshop, seminar, atau pelatihan online. Mendorong kolaborasi antar guru untuk saling belajar dan bertukar pengalaman. Yang keempat, evaluasi dan pengukuran kinerja. Kesulitan dalam mengevaluasi dan mengukur keberhasilan implementasi inovasi. Solusinya, menetapkan indikator keberhasilan yang jelas dan terukur sejak awal. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengevaluasi progres dan hasil implementasi. Yang kelima, perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan pendidikan yang seringkali terjadi dapat mempengaruhi implementasi inovasi. Solusinya, tetap fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kebijakan, berkomunikasi secara efektif dengan pihak terkait, dan mempersiapkan diri untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan mengidentifikasi tantangan yang mungkin timbul dan menerapkan solusi yang tepat, diharapkan proses implementasi inovasi dalam bidang kurikulum dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Terakhir, kesimpulannya,
Dalam upaya implementasi inovasi dalam bidang kurikulum dan pembelajaran, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan, seperti perencanaan yang matang, keterlibatan stakeholder, pendidikan dan pelatihan, penggunaan teknologi, monitoring dan evaluasi, kolaborasi, serta fleksibilitas. Namun, proses implementasi inovasi juga dihadapkan pada berbagai tantangan seperti resistensi, keterbatasan sumber daya, kurangnya keterampilan, evaluasi kinerja, dan perubahan kebijakan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penting untuk melibatkan semua pihak terkait, memberikan pendidikan dan pelatihan yang cukup, mencari sumber daya alternatif, menetapkan indikator keberhasilan yang jelas, dan tetap fleksibel terhadap perubahan. Dengan demikian, institusi pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang inovatif, efektif, dan sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga memberikan dampak positif bagi proses pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mangga mungkin dilanjutkan dengan diskusi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mangga, mau dilanjutkan kelompok berikutnya atau Boleh Bu, biar efektif dilanjutkan aja dengan kelompok berikutnya biar nanti pertanyaannya mungkin bisa digabung gitu supaya nggak menunggu lama. iya Mangga. Kelompok Sekarang 11. kelompok 11. Silakan. Siapa yang mau presentasi? Ibu Sri, Pak Zaki, Ibu Sri Ibu Harmaliki. Sri. Mana Bu Sri? Nggak mau ya. Silakan Bu Sri presentasi. Sudah saya jadikan co-host. Bu Novi, presentasinya slide kan pakai PPT kan? Iya, iya Pak Zaki. Siapa yang menampilin? Ibu Sri. Oh ya udah. Silakan Bu Sri. Bu Sri. Bu Sri, silakan Bu Sri. Bu Novi, mana Bu Sri, Bu Novi? Suara saya kedengaran nggak ya? Sri, silakan Bu Sri. Suara saya kedengaran? Baru kedengeran Bu. Silakan Bu. Tapi saya pakai HP ini Pak Zaki. Nggak pakai laptop Bu. Nggak bisa pakai laptop ini kayaknya komputernya. Tunggu sebentar. Judulnya apa Bu? Judulnya. Nanti saya yang coba bantu buka ininya.
PPT-nya. Inovasi pengelolaan peserta didik, kelompok 11 tadi Pak Zaki. Saya share. Tadi di grup Pak Zaki sudah dikirim. Ya. Bisa dimulai? Udah kelihatan Bu ya, teman? Ya, udah kelihatan. Sudah Pak, terima kasih. Ya, silakan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati teman-teman semua, para mahasiswa, dan saya hormati juga Bapak dosen. Baik, di sini saya dari kelompok 11 akan memaparkan tentang inovasi pengelolaan peserta didik. Kelompok kami, kelompok 11 terdiri dari Ibu Ilyun, Ibu Novi Nurhayati, dan saya sendiri, Bu Sri Hermalini. Baik, selanjutnya tentang inovasi pengelolaan peserta didik. Inovasi pengelolaan peserta didik ialah suatu ide atau mode yang dirasakan atau diamati sebagai hal baru dalam pengaturan terhadap peserta didik di sekolah. Sejak peserta didik masuk sampai dengan peserta didik lulus guna mengantar peserta didik menjadi lebih matang. Selanjutnya, tujuan pengelolaan peserta didik. Yang pertama, pengembangan individualitas peserta didik. Kedua, pengembangan fungsi sosial peserta didik. Lalu yang ketiga, penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Lalu yang keempat, pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Selanjutnya, tahapan pengelolaan peserta didik. Tahapan pengelolaan peserta didik ini dimulai dari perencanaan penerimaan peserta didik baru, lalu selanjutnya penerimaan peserta didik baru, lalu seleksi peserta didik baru, selanjutnya masa pengenalan lingkungan sekolah, dan terus penetapan peserta didik. Lalu selanjutnya pembinaan dan pengembangan peserta didik, lalu pencatatan dan pelaporan dan kelulusan dan alumni. Selanjutnya lagi inovasi dalam penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru merupakan proses pencarian dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan sekolah yang bersangkutan. Yang pertama, penerimaan peserta didik baru atau PPDB secara online. Setiap sekolah memiliki website tersendiri untuk mengakses informasi tentang PPDB di daerah masing-masing. Dengan PPDB online, proses pendaftaran, seleksi, hingga pengumuman hasil penerimaan peserta didik baru dapat dipantau secara online dan real time. Lalu yang kedua, jalur penerimaan peserta didik baru. Terdapat 4 jalur PPDB di tahun 2020, yakni jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, dan jalur prestasi. Ketentuan tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Yang selanjutnya, inovasi dalam penempatan peserta didik baru.
Tahapan setelah dilaksanakannya PPDB atau masa pengenalan lingkungan kampus atau yang disebut MPLS pada peserta didik baru, pengelompokan peserta didik dijelaskan oleh Yeager Imron 2016 dibedakan atas dua jenis kelompok, yaitu yang pertama, pengelompokan atau fungsi integrasi merupakan pengelompokan peserta didik yang didasarkan atas kesamaan yang ada pada peserta didik, misalnya umur dan jenis kelamin. Pengelompokan jenis ini akan melahirkan pembelajaran yang bersifat klasikal. Lalu yang kedua, pengelompokan atas fungsi perbedaan merupakan pengelompokan yang didasarkan pada perbedaan individual peserta didik, misalnya minat, bakat, serta kemampuan. Pengelompokan jenis ini akan melahirkan pembelajaran yang bersifat individual. Lalu selanjutnya, dasar pengelompokan dengan kategori lain dikemukakan oleh Sutopo 1982 bahwa dasar-dasar pengelompokan peserta didik ada 5 macam, yaitu yang pertama, friendship grouping. Friendship grouping ini pengelompokan peserta didik yang didasarkan pada kesukaan di dalam memilih teman antara peserta didik itu sendiri. Lalu yang kedua, achievement grouping. Achievement grouping ini pengelompokan peserta didik yang didasarkan pada prestasi yang dicapai oleh peserta didik. Lalu yang ketiga, intelligence grouping. Intelligence grouping ini pengelompokan peserta didik yang didasarkan atas hasil tes intelijensi yang diberikan kepada peserta didik. Lalu yang keempat, aptitude grouping. Pengelompokan peserta didik yang didasarkan atas kemampuan dan bakat peserta didik. Lalu yang terakhir, yang kelima, attention grouping. Attention grouping ini pengelompokan peserta didik yang didasarkan atas perhatian atau minat peserta didik. Selanjutnya, tentang inovasi dalam pengembangan minat dan bakat peserta didik. Perencanaan pengembangan bakat dan minat peserta. Bakat adalah potensi dasar yang dibawa dari lahir, sedangkan minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Potensi dasar yang dibawa peserta didik sejak lahir sangat beragam. Oleh karena itu, setiap peserta didik perlu mendapatkan perhatian dan layanan yang berbeda agar dapat berkembang secara optimal baik di sekolah maupun di rumah. Pemberian layanan yang tepat sesuai dengan bakat dan minat siswa ini sangat memerlukan data yang akurat, karena dengan data ini sekolah dapat menentukan. Data ini dapat diperoleh diantaranya dengan cara tes minat bakat dan angket. Selanjutnya, implementasi pengembangan bakat dan minat peserta didik. Yang pertama, layanan bimbingan konseling. Layanan bakat merupakan proses pemberian bantuan terhadap siswa agar perkembangan optimal sehingga anak didik bisa mengarahkan dirinya dalam bentuk dan bersikap sesuai dengan tuntutan dan situasi lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Fungsi bimbingan di sini adalah membantu peserta didik dalam memilih jenis sekolah lanjutannya, memilih program lapangan pekerjaan sesuai bakat dan minat dan kemampuan. Lalu yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Krida, misalnya, kepramukaan, PMR, UKS, atau Paskibra. Lalu karya ilmiah, misalnya kegiatan ilmiah remaja atau KIR, penelitian, dan lain-lain. Lalu latihan olah bakat. Latihan olah bakat
minat misalnya olahraga, seni, dan budaya, pecinta alam, jurnalistik, teater, dan lain-lain. Lalu keagamaan, misalnya baca tulis Al-Quran, tahfizul Quran, ceramah keagamaan. Lalu bentuk kegiatan lainnya. Selanjutnya, ketiga, pembiasaan atau keteladanan. Kegiatan rutin atau upacara atau apel, membaca sebelum mulai pelajaran, sholat berjamaah, dan sebagainya. Lalu kegiatan spontan, mengatasi perbedaan pendapat, gotong royong, mengatasi masalah yang terjadi, dan sebagainya. Kemudian kegiatan keteladanan, datang tepat waktu, berpakaian rapi, tersenyum, dan memberi salam kepada semua orang yang datang, membuang sampah pada tempatnya, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Itu hasil dari kami, diskusi dari kelompok kami, kelompok 11, kepada teman-teman yang ingin bertanya atau selanjutnya, silakan. Diskusi dulu Bapak Ibu atau mau lanjut ke kelompok 12? Satu lagi kalian aja ya, kelompok 12 ya. Baik, Ya Pak. kita lanjut ke kelompok 12. Pak Sururi ya, yang presentasi. Minta tolong sekalian, Ya Pak. minta tolong PPT-nya dibagikan sekalian. Oke, sebentar. Judulnya apa Pak? Masih dalam pengelolaan tim dan budaya sekolah. Suaranya nggak jelas Pak. Pak Sururi, suaranya nggak jelas. Itu ada di grup Pak Jaki. Di grup kelas. Inovasi dalam pengelolaan iklim dan budaya sekolah. Ya, silakan Pak Sururi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri ni'matillah. La quwwata illa billah. Dosen yang saya hormati dan teman-teman semuanya, kami dari Kelas ingin mempresentasikan materi inovasi dalam pengelolaan iklim dan budaya sekolah. Yang pertama dalam dunia pendidikan yang terus berkembang, peran sekolah itu tidak hanya terbatas pada penyampaian pengetahuan, tapi juga pada penciptaan lingkungan belajar yang mendukung, inklusif, dan terangsang bagi seluruh komunitas sekolah. Iklim dan budaya sekolah memainkan peran krusial dalam membentuk pengalaman pendidikan siswa, kinerja siswa, kepuasan siswa, serta produktivitas. Dengan memahami pentingnya iklim dan budaya sekolah dalam konteks pendidikan modern,
muncul kebutuhan akan inovasi dalam pengelolaannya. Iklim sekolah mencakup dari beberapa hal, dari norma, nilai, dan ekspektasi yang menciptakan atmosfer belajar yang unik di setiap lembaga pendidikan. Sementara itu, budaya sekolah mencerminkan praktek kebiasaan dan interaksi antar anggota komunitas sekolah. Coba lihat yang berikutnya, Pak. Pentingnya iklim dan budaya sekolah. Iklim dan budaya sekolah sangatlah signifikan dalam mempengaruhi beberapa aspek penting dalam dunia pendidikan. Berikut ini adalah beberapa poin yang menjelaskan tentang pentingnya iklim dan budaya sekolah. Yang pertama, pengaruh terhadap kinerja siswa. Iklim dan budaya sekolah yang positif itu dapat memotivasi siswa untuk belajar dan berpartisipasi aktif dalam proses pendidikan. Lingkungan yang aman, inklusif, dan didukung dapat meningkatkan kinerja akademik siswa karena mereka merasa lebih termotivasi dan percaya diri untuk mengeksplorasi pengetahuan baru. Yang berikutnya, mempengaruhi kepuasan siswa. Iklim sekolah yang positif itu menciptakan pengalaman pendidikan yang lebih memuaskan bagi siswa. Siswa merasa diterima, dihargai, dan didukung di lingkungan sekolah. Mereka merasa cenderung lebih bahagia dan nyaman dalam proses belajar. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan siswa terhadap sekolah dan meningkatkan motivasi mereka untuk berprestasi. Yang terhadap produktivitas staff, iklim dan budaya sekolah juga bisa mempengaruhi produktivitas staff sekolah yang kerja dalam lingkungan yang mendukung dan positif cenderung lebih termotivasi dan bersemangat dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Hal ini dapat menghasilkan peningkatan kualitas pengajaran, penelitian, dan administrasi sekolah. Next. Membentuk identitas sekolah, iklim dan budaya sekolah itu membentuk identitas sekolah secara keseluruhan. Mereka mencerminkan nilai-nilai norma dan ekspektasi yang dikenal oleh komunitas sekolah. Sebuah budaya sekolah yang kuat dan positif dapat meningkatkan citra dan reputasi sekolah di mata masyarakat, serta dapat meningkatkan daya tarik bagi calon siswa dan staf. Mendukung kesejahteraan psikologis, iklim dan budaya sekolah yang dapat mendukung, dapat membantu, juga meningkatkan kesejahteraan psikologis siswa dan staf dengan memberikan lingkungan yang aman, mendukung dan penuh kasih. Sekolah dapat menjadi tempat di mana individu merasa didengar dan dihargai dan dapat berkembang secara penuh. Pentingnya iklim dan budaya sekolah itu bukan hanya terbatas pada pengaruhnya, akan tetapi juga terhadap kepada kinerja siswa, kepuasan siswa, dan produktivitas staff, tapi juga dalam membentuk karakter, nilai-nilai, dan masa depan individu yang terlibat dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, pengelolaan iklim dan budaya sekolah yang efektif akan berkelanjutan merupakan komponen kunci dalam memastikan kesuksesan dan kesejahteraan komunitas sekolah. Inovasi dan pengelolaan iklim dalam budaya sekolah
pendekatan teknologi, pemanfaatan teknologi dapat menjadi salah satu inovasi utama dalam pengelolaan iklim dan gaya di sekolah. Pendekatan kolaboratif inovasi dalam pengelolaan iklim dan gaya sekolah itu juga dapat melibatkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan semua anggota komunitas sekolah. Pengembangan profesional yang berkelanjutan dan investasi dalam pengembangan profesional staf secara berkelanjutan itu merupakan inovasi penting lainnya dalam pengelolaan iklim dan gaya sekolah. Evaluasi dan umpan balik berkelanjutan inovasi juga dapat terjadi melalui pendekatan evaluasi dan umpan balik yang berkelanjutan terhadap iklim dan gaya sekolah. Penggunaan metode pembelajaran alternatif, inovasi dalam pengelolaan iklim dan gaya sekolah itu juga dapat melibatkan penggunaan metode pembelajaran alternatif yang menarik dan merangsang. Next, Pak. Next. Tantangan dan solusinya. Tantangan yang menjadi tantangan adalah kurangnya sumber daya dan resistensi terhadap perubahan, kompleksitas budaya sekolah yang ada. Solusinya aktivitas dalam pemanfaatan sumber daya dan komunikasi dan partisipasi pendekatan bertahap. Yang menjadi tantangan tambahan di situ adalah dukungan kepemimpinan, keterlibatan orang tua dan juga masyarakat. Solusi tambahan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan komunikasi yang efektif. Next, Pak. Kesimpulannya, pengelolaan iklim dan budaya sekolah itu merupakan faktor kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, mendukung dan merangsang bagi seluruh komunitas sekolah. Melalui pemanfaatan teknologi, pendekatan kolaboratif, pengembangan profesional yang berkelanjutan, dan evaluasi berkelanjutan, sekolah itu dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis, responsif, dan membangun. Namun pengelolaan inovasi juga dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti keterbatasan sumber daya, resistensi terhadap perubahan, dan kompleksitas budaya sekolah yang ada. Melalui kreativitas komunikasi yang efektif, pendekatan terhadap dan dukungan kepemimpinan yang kuat, sekolah dapat mengatasi tantangan ini dan memastikan keberhasilan dalam mengimplementasikan inovasi dalam pengelolaan iklim dan budaya sekolah. Next. Dengan demikian, upaya untuk terus mengembangkan dan menerapkan inovasi dalam pengelolaan iklim dan budaya sekolah harus menjadi bagi lembaga pendidikan di seluruh dunia. Hanya dengan memperhatikan dan memprioritaskan lingkungan belajar yang inklusif, mendukung dan merangsang kita dapat menciptakan masa depan pendidikan yang lebih baik bagi semua individu yang terlibat dalam proses pendidikan. Next, mungkin sampai di sini dulu presentasi dari kelompok 12. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nanti kalau dilanjutkan dengan diskusi bisa dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya mohon maaf waktunya tadi saya udah kirim link lagi yang baru karena linknya yang free, yang berbayar itu ada kesalahpahaman. Jadi nanti kalau habis bisa nyambung lagi, linknya sudah saya kirim lagi. Baru kita buka ke forum diskusi ya, Bu Nenden, Pak Sururi dan Bu Sri tadi. Silakan teman-teman yang mau bertanya, yang mau menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman kita dari kelompok 10, 10, 11, 12. Silakan. Pemateri bisa bertanya, Pak? Boleh, silakan. Ya, boleh saya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin sharing ya Bapak Ibu. Tadi saya tertarik dengan inovasi pengelolaan peserta didik. Tadi Bu Sri menyebutkan bahwa kan kalau anak-anak itu ketika mau masuk sekolah ada tes masuk ya. Nah, yang setelah selesai baru nanti ada pembagian kelas seperti itu. Nah, ketika pembagian kelas, ini pengalaman saya ya, dulu ada di tahun berapa gitu. Pembagian kelasnya itu sesuai dengan hasil seleksi atau tes masuk yang tadi. Gitu. Jadi ada kelas unggulan, juga ada juga kelas yang mohon maaf hasil seleksinya di bawah rata-rata begitu ya. Nah, yang terjadi itu tentunya pasti ya ada sisi positif dan negatifnya. Jadi ketika kelas yang unggulan tadi kan tentunya lebih cepat gitu ya, istilahnya menerima ilmu dan materi itu lebih cepat daripada yang lain gitu. Nah, sebaliknya yang tadi yang pengelompokan kelas yang hasil tesnya memang di bawah rata-rata, ya begitu gitu ya. Jadi sayang gitu. Jadi sedikit ketinggalan daripada anak-anak yang lain. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini mungkin sekarang ya, mungkin pengalaman Bapak Ibu seperti apa? Nah, bagaimana baiknya ketika pengelompokan dari baru ketika awal masuk sekolah? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengelompokan siswa di kelas. Biasanya kan kalau kelas masuk tuh ada tes, ada kelas unggulan, ada kelas yang biasa-biasa saja. Bagaimana pendapat teman-teman, mungkin ada pengalaman di sekolahnya dengan sistem yang seperti apa yang ideal dalam rangka pendidikan untuk anak kita semua. Itu Bu Nenden ya. Iya betul Bapak. Ya, silakan. Saya mungkin menanggapi Pak Zaki. Silakan Pak Taufik, biar efektif ya. Waktunya sangat terbatas. Atas pertanyaan dari saudari sekretaris Bu Nenden terkait dengan pembagian kelas. Kalau di tempat Ibu, jadi ketika kita melaksanakan PPDB yang berbasis online, itu kami menawarkan beberapa program, ada kelas tahfidz, ada kelas literasi, ada sains, ada matematika. Nah, masing-masing siswa itu ketika mendaftar itu belum tes masuk. Kita baru penjaringan dalam proses pendaftaran PPDB. Kami sudah melakukan itu dan itu juga sudah hampir kami tutup karena kebutuhannya sudah hampir melebihi batas. Jadi ketika pendaftaran yang berbasis online melalui PPDB itu kami menawarkan program, ada program tahfidz, ada program literasi, ada program sains, ada program matematika. Nah, di situ ketika mendaftar berbasis online tersebut, masing-masing siswa atau calon siswa itu mengupload nilai rapot dari kelas 4, 5 dan 4, 5, kelas 4 dan 5 semester 1 dan 2. Nah, dari situ nanti kami menjadi bahan pertimbangan di samping nanti hasil tes masuknya setelah kami nyatakan kita sudah masuk, di situ ada seleksi masuk. Tapi ketika kita membagi kelas atau menjaring, itu kan sifatnya masih bersifat menjaring dengan beberapa program pilihan itu. Kalau yang kami lakukan itu seperti itu. Jadi kami melaksanakan membuka pendaftaran online, kemudian kami menawarkan beberapa program unggulan, dan siswa nanti ketika mendaftar
Di samping mengisi biodata juga mengupload nilai rapot semester 1, 2, kelas 4 dan kelas 5. Biasanya sampai kelas 6 semester 1 ya Pak ya? Iya. Iya. Nah, setelah upload itu menjadi pertimbangan kami sebelum nanti ada tes seleksi masuk begitu. Nanti ketika kita penjaringan itu tidak semua siswa itu tercover dalam kelas tersebut. Karena kita kan berbasis simpatika, terbatas jumlahnya kan. Setiap rombelnya tidak, ketika melebihi dari ketentuan aturan ya, maka kami alokasikan ke kelas yang lain. Itu bentuk inovasi yang kami lakukan seperti itu. Dari proses pembagian kelas rombel atau program itu dalam proses masih dalam tataran penjaringan, belum melalui tes masuk begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Taufik. Ya mungkin saya mau tambahkan yang tadi dijawab oleh Pak Taufik tentang pertanyaan Bu Nenden. Kalau di Jakarta ya khususnya itu, kalau negeri itu penjaringannya sesuai dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Sri ya kalau nggak salah, tentang PPDB peserta didik baru ya. Ada sistem zonasi, ada sistem jalur zonasi, jalur prestasi ya. Jalur prestasi baik akademik maupun non akademik. Lalu ada jalur kalau di Jakarta tuh KJP ya. Jadi siswa yang memiliki KJP, memiliki KIP, KPIP itu juga masuk. Nah, dalam penjaringannya itu memang berbasis sistem yang disebut dengan sistem Sidanira, baik itu SMP negeri, MTS negeri, SMA negeri maupun madrasah aliyah negeri. Semua berbasis Sidanira. Jadi semua nilai siswa mulai dari semester 1 kalau dari SD itu kelas 4 semester 1, semester 2, kelas 5 semester 1, semester 2 dan kelas 6 semester 1. Yang mau masuk ke SMA negeri atau madrasah aliyah negeri juga sama, mulai dari kelas 7 semester 1, 2, kelas 8 semester 1 semester 2 dan kelas 3, kelas 9 semester 1. Itu semua dimasukkan ke dalam sistem Sidanira yang nanti akan dijadikan sebagai dasar atau landasan lulus atau tidaknya. Ada juga sistem prestasi non akademik. Prestasi non akademik itu baik itu lomba-lomba yang minimal tingkat kota madya ya sampai tingkat nasional. Itu jadi salah satu jadi pertimbangan untuk masuk ke sekolah negeri. Begitu pula dengan zonasi. Zonasi itu nanti yang berkaitan dengan wilayah siswa itu berada. Wilayahnya itu sekitar RT dan RW yang berada di sekolah negeri tersebut. Itu kalau untuk negeri. Tapi kalau untuk swasta, di kami itu hanya untuk MI, tesnya itu adalah tes literasi dan numerasi. Karena kan untuk masuk SD oleh Permendikbud kan tidak boleh sudah tidak ada tes bisa baca atau tidak gitu. Jadi kita coba bahasanya literasi dan numerasi ya supaya lebih halus lah bahasanya. Untuk tingkat MTS tesnya seperti biasa, ada matematika, lalu ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan agama dan baca Al-Qur'an. Nah, nanti untuk pengelompokan kelasnya itu tergantung. Kalau kelasnya lebih dari satu, mungkin kita berikan pembagian kelasnya itu siswa tuh tidak semua ada kelas yang unggulan dan ada kelas yang tidak unggulan. Saya rasa itu sangat diskriminatif. Sehingga kalau nanti kelasnya itu yang tidak unggulan, guru pun akan mengajarnya anaknya nggak berprestasi gitu saja. Itu yang akan terjadi. Oleh karena itu pembagian kelasnya tidak lagi berbasis prestasi atau tidak, tapi pemerataan dalam proses belajar mengajarnya
guru pun bisa memberikan pembelajaran secara merata kepada seluruh siswa. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Baik, saya ingin sedikit menambahkan mungkin yang tadi dijelaskan Pak Zaki dengan Pak Taufik. Mungkin itu lebih ke sekolah SMP, SMA ataupun SMK. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang ini tingkat dasar seperti SD atau MI ya Bu Nenden ya. Kita kalau Iya Ibu. Nah, kalau kami di sini kalau tingkat MI sampai tahun ini untuk penerimaan siswa baru PPDB kami belum memakai sistem online, masih secara manual, pendaftaran manual biasa. Jadi untuk pengelompokan yang seperti yang Bu Nenden tanyakan tadi itu, apakah untuk pengelompokan itu kami tidak, kelas itu tidak ada pengelompokan, kami tetap membagi kelas itu secara rata. Kalau dulu mungkin pemikiran orang tua kalau anaknya masuk di kelas A itu berarti anak yang pintar dan unggulan, padahal tidak. Kalau di sekolah kami di sini kami lebih membaginya rata, tidak ada kelas unggulan atau kelas pilihan seperti itu. Jadi sistemnya tuh kelas itu rata semua, tidak ada pembagian seperti itu untuk sekolah kami di sini gitu. Iya Ibu, terima kasih. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan atau menjawab atau mau bertanya kepada kelompok 11 dan 12. Saya mau bertanya, Pak. Ya, Saya Pak Taufik. masih tertarik dengan materi yang disampaikan oleh Bu Nenden. Di situ ada inovasi kurikulum, di mana di situ saya menggarisbawahi adanya pembelajaran sistem blended atau mengkolaborasikan antara tatap muka dan daring. Yang ingin saya tanyakan Bu Nenden, apakah di era new normal seperti sekarang ini, apakah dimungkinkan atau diperbolehkan kita melaksanakan pembelajaran secara daring, di mana misalnya dalam satu sekolah itu ada 6 kelas katakanlah di SD begitu. Kemudian yang lain itu sistem tatap muka karena memang sekarang sudah new normal, bukan pandemi COVID lagi. Kemudian kita melaksanakan dalam kelas kita yang kita pegang, misalnya saya kelas 5 misalnya, kemudian saya dalam satu minggu melaksanakan pembelajaran yang bersifat daring atau dari jaringan gitu. Apakah itu memungkinkan? Kemudian nanti sistemnya seperti apa? Kemudian dalam sistem dalam pembuatan rencana pembelajarannya itu seperti apa atau RPP-nya? Karena sekarang ini kan baik itu yang ASN maupun non ASN yang sudah impasing, sudah sertifikasi itu kan ada e-kinerja. Kemudian kita harus mengupload administrasi termasuk RPP-nya. Apakah nantinya tidak jadi masalah ketika sudah era new normal seperti ini kita masih melaksanakan pembelajaran yang bersifat jaring atau dari jaringan? Yang tadi saya garis bawahi kan menyampaikan inovasi kurikulum, di situ ada kolaborasi antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring atau blended learning seperti itu. Terima kasih. Ya, mungkin dari Bu Husnul atau Bu Zulaiha ada yang mau bantu dulu. Ya, pengalaman saya Pak, ini ya kolaborasi antara luring dan daring gitu setelah pembelajaran di masa COVID gitu ya. Jadi seperti begini misalnya, ketika kelas 9 mau ujian, dulu kan sebelum pandemi kelas 7 dan 8 itu diliburkan gitu ya, belajar di rumah dengan alasan kelasnya dipakai untuk ujian kelas 9. Nah, kemarin pernah jadi anak-anak dirumahkan, tapi pembelajaran tetap berlangsung. Pembelajarannya lewat daring yang seperti waktu COVID. Jadi ya KBM tetap berjalan tanpa anak-anak harus diliburkan
dengan alasan kelas 9 ujian tadi begitu. Mungkin yang lain, mangga. Kalau untuk RPP sama saja kalau menurut saya. Mau daring atau luring ya harus tetap ada gitu ya. Harus tetap dilampirkan. Ya, Maaf, mangga Bu. yang lain. Maaf, Bu Nenden, pertanyaan berikutnya, kalau seandainya sudah ujian, lalu yang kelas lain tetap belajar walaupun secara daring, itu apakah masih tetap Apakah diperbolehkan, Bu? boleh gitu ya? Iya, kan itu kan memang libur, Bu. Karena kan kelas 9 itu sedang ujian, Bu. Ya, kalau menurut saya sih boleh-boleh saja ya. Pengalaman kan ketika misalnya contoh pembelajaran di kelas itu kan yang saya rasakan satu kali pertemuan itu 2 kali 40 menit. Saya kebetulan ngajarnya kan pesantren gitu ya. Jadi kurikulumnya ada 2, ada pesantren juga yang madrasah sanawiyahnya begitu. Nah, yang saya rasakan ketika ngajar akidah akhlak itu karena waktu ini waktu KBM-nya sebentar ya, cuma 2 kali 40 menit. Jadi saya bagi-bagi ininya gitu, materinya ada yang saya share, misalnya bikin grup kelas, Pak. Misalnya akidah akhlak kelas 7A misalnya, atau akidah akhlak kelas 7B dan seterusnya. Jadi ketika ada materi yang belum saya sampaikan, itu saya share di grup kelasnya. Jadi anak-anak disuruh membaca di rumah terlebih dahulu, kemudian nanti ketika tatap muka gitu ya, saya yang menjelaskan atau yang mendiskusikan tugas yang sudah diberikan sebelumnya begitu. Mangga mungkin yang lain. Apakah hari ini kata bilang apa hari ini hadir semua orang bilang ke sana hadir. Menambahkan, Bu. Iya, Bapak mangga. Barangkali menurut saya ketika berbicara tentang pembelajaran daring ya di era zaman sekarang, saya kira hal itu masih dianggap relevan gitu. Maksudnya adalah program daring tersebut masuk pada pengayaan pembelajaran, yaitu melalui berbagai platform yang barangkali sekarang mudah diakses, dan itu bertujuan untuk siswa dapat mengakses materi tambahan, baik berupa video, audio, atau gambar, gitu, simulasi, dan sebagainya. Demikian yang bisa saya tambahkan. Mungkin yang lain. Mungkin artinya begini, Bu Nenden dan yang lain. Tadi kan terkait dengan inovasi kurikulum, saya garis bawahi terkait dengan pembelajaran blended learning. Kalau misalnya kegiatan yang bersifat daring itu masih diberlakukan, otomatis kan di kurikulum pun ada semacam inovasi, dalam arti ini kalau dulu ketika zaman COVID karena proses pembelajaran daring, kemudian kita mengenal dengan kurikulum darurat kan seperti itu. Sehingga proses pembelajarannya adalah pembelajaran yang karena COVID maka 100% pembelajaran daring. Sehingga kurikulum yang kita pakai adalah kurikulum darurat. Kalau sekarang ini sudah masuk ke era new normal di mana sudah tidak ada ketentuan edaran menteri maupun kepres terkait dengan era baru ini, artinya kita sudah diperbolehkan berkumpul, bertatap muka, proses pembelajaran sudah kembali normal di madrasah atau satuan pendidikan masing-masing. Ketika kita masih melaksanakan pembelajaran seperti itu, apakah di situ juga ada proses perubahan atau inovasi pada kurikulum yang mengarah pada proses pembelajaran daring kalau pembelajaran itu masih diperlakukan? Artinya proses yang kita laksanakan dalam proses pembelajaran itu masih ada panduannya begitulah, karena yang menjadi rujukan kita kan kurikulum. Seperti itu Bu Nenden. Matur nuwun.
Mangga mungkin yang lain bisa bantu. Pak Bambang belum kedengaran. Mungkin juga dari kelompok saya, Bu Husnul, Bu Siti Zulaiha bisa bantu. Sedikit menambahkan ya. Boleh Pak Jaki? Silakan Pak, mangga. Jadi menurut saya begini, kita rileks aja ya. Segala sesuatu itu pasti ada referensinya. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, ketika kemarin kita dihadapkan dengan situasi COVID-19 merebak di Indonesia bahkan di seluruh dunia, maka tentu di situ ada perubahan sistem yang terjadi, terutama di dunia pendidikan. Itu betul yang disampaikan Pak Taufik dengan menggunakan kurikulum darurat. Nah, pasca itu, kurikulum darurat itu kan sebetulnya begini. Kurikulum yang dilaksanakan ketika posisi negara saat itu dalam kondisi emergensi, yang sebelumnya adalah kurikulum 2013 yang dipakai. Namun karena satu hal, maka kurikulum itulah yang digunakan, yaitu kurikulum darurat. Nah, selanjutnya, kurikulum itu kan berganti menjadi kurikulum merdeka. Namun sebelumnya bukan kurikulum merdeka namanya, saya agak lupa ya. Namun yang harus digarisbawahi, ketika pasca COVID-19 kemarin itu, hanya materi-materi yang esensial saja yang menjadi rujukan. Nah, ini adalah satu titik awal kurikulum merdeka ini diberlakukan ya setelah COVID-19. Jadi artinya yang ingin kita sampaikan bahwa kurikulum itu mengikuti daripada situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Kira-kira seperti itu. Jadi yang menjadi rujukan itu adalah saat sekarang bahkan sudah diundangkan oleh Kementerian Pendidikan yang memiliki apa namanya itu kebijakan ya tentunya, yaitu kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu mengambil capaian-capaian pembelajaran yang sifatnya adalah esensial. Jadi berpacu dari berawal dari kurikulum yang kemarin yang darurat itu, maka tentu ini menjadi dasar bahwa pelaksanaan pembelajaran di sekolah terkait blended ataupun tidak blended itu sudah diatur di dalamnya. Kira-kira seperti itu, dan itu saya yakin sudah pasti sudah diatur sedemikian rupa oleh regulasi yang ada di pemerintahan Indonesia. Begitu kira-kira jawabannya. Belum memuaskan, silakan disambung. Matur nuwun, Pak Senior, Pak Bambang. Kalau saya agak tergelitik sebetulnya bukan tergelitik ya. Jadi bahasanya ini mengingatkan kembali nih. Di luar kita membicarakan kurikulum ya. Jadi tadi ada pembahasan yang disampaikan kelompok berapa ya? Kelompok 10 ya? Kelompok 10 ya? Ya, 10. Iya, 10. Izin saya nyambung Pak Jaki boleh? Mangga.
Mangga Pak Saya Bambang. saya agak tergelitik nih. Sebentar. Saya demen ini nih. Nah, kelihatan nggak nih? Ini adalah gambar sekelompok orang di dalam kardus. Terus ada satu orang yang di luar kardus, kemudian di atasnya itu ada gambar lampu yang terang. Ini kan sebetulnya simbol ya. Simbol apa sih? Nah, simbol dari apa yang disampaikan oleh Ilustrasi ya Pak Bambang. simbol yang disampaikan oleh kelompok 10 nih. Nih, bentar ya. Saya share lagi nih. Di poin 5 nih. Poin 5 itu, kebaca nggak nih ya? Nah, pembelajaran berbasis kreativitas, kurikulum yang menekankan pada pengembangan kreativitas dan inovasi, memungkinkan siswa untuk mengembangkan ide-ide baru, berpikir out of the box ya, out of the box, dan menciptakan solusi yang inovatif. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Nah, makanya saya membuat analogi seperti ini. Siapa ya kira-kira yang bisa menerjemahkan nih? Saya kira ini menarik nih kalau dibahas ya. Kalau cukup waktunya ya. Karena ini sejujurnya saya agak memori yang dulu nih mulai terstimulasi ulang nih dengan bahasan tadi. Sehingga saya punya gambar seperti ini. Ini bagus nih. Kalau sekiranya ada satu di antara 5 atau 10 orang di antara kita yang berpikir seperti ini, insya Allah ini akan menjadi modal untuk mengembangkan sebuah inovasi yang sangat spektakuler. Ada yang bisa jelasin kan? Kira-kira maksudnya apa nih? Mangga. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada coba Bu Nenden bisa nggak nerangin? Apa ya? Ya, Kan memiliki ini materi Bu Nenden nih. Ya, mungkin yang bisa saya artikan dari gambar itu memiliki pemikiran yang berbeda dengan yang lainnya, sehingga dia bisa mengajak orang lain itu lebih maju gitu. Jadi lebih berinovasi lagi. Mungkin. Kalau di situ yang disampaikan siswa dapat berpikir kritis, itu salah satu tujuan dari Kurmer juga itu, supaya siswa itu mempunyai kemampuan critical thinking, bisa berpikir kritis kan seperti itu. Kemudian supaya bisa critical thinking itu melaksanakan apa dalam proses pembelajaran itu beberapa ada pendekatan, ada log R, ada inquiry learning dan seperti itu. Artinya bukan sebuah inovasi lagi, tapi itu memang menjadi salah satu tujuan daripada adanya kurikulum merdeka. Gambarnya kurang jelas Pak Bambang. Mau di-share lagi gambarnya. Nih, saya share ya.
Nah, yang ini nih, Kang Mas Topik nih. Kalau ini kan gambar orang dewasa ya, anggap aja ini siswa nih. Kita analogikan, ini adalah kartunnya siswa gitu tuh. Siswa di posisi dia ada di dalam kotak, ada yang di luar kotak. Cuman kalah jumlah ya. Kalau yang di luar kotak itu hanya 1 orang, sedangkan yang di dalam kotak itu di sini kalau dilihat ada 4 orang ya, jadi 1:4. Tapi ini yang dimaksud dengan menciptakan kreativitas siswa untuk berpikir di luar kotak, gitu tuh. Ini sebuah apa namanya ya, sebuah gambaran bahwa setidaknya di dalam kelas itu ada yang mampu berpikir dari sudut pandang berbeda dari kebanyakan orang, gitu. Jadi contoh gini nih, saya contohkan ya, sebelum terciptanya pesawat terbang, dulu itu ada orang yang berpikir keinginan manusia untuk terbang seperti burung. Nah, itu logis atau tidak logis? Pasti kan itu unlogis ya, tidak logis. Bahkan yang berpikir orang bisa terbang waktu itu disebut, oh ini mah orang gila, gitu kan, orang tidak normal. Nah, tapi itu pemikiran yang sebetulnya pemikiran yang sangat brilian gitu kan, yang hanya dimiliki oleh 1 di antara sekian orang. Maka sekalipun dicemooh dari berbagai macam, dari pandangan teman-teman yang lain, karena dia memiliki satu hayalan yang kuat, maka muncullah ide-ide, muncullah cara-cara bagaimana bisa menjadi seperti burung yang terbang. Maka dibuatlah pesawat terbang dengan menggunakan anatomi burung. Nah, sama dengan berpikir kreatif yang di luar kotak itu seperti itu gambarannya. Bagaimana menciptakan satu inovasi baik di sekolah, di kelas ya, baik itu levelnya sebagai pelajar, baik itu levelnya sebagai seorang guru, mahasiswa maupun yang lain-lain, maka berpikirnya menerobos jangkauan yang tidak banyak orang terobos. Gitu tuh. Nah, kita hendaknya mampu seperti itu. Walaupun ya nggak harus semua. Ya. Tapi setidaknya di antara kita teman-teman itu mampu menjadi change agent, agen perubahan yang memiliki kualifikasi yang tadi seperti digambarkan orang yang punya pemikiran di luar kotak kan gitu. Kira-kira begitu teman-teman, ini durasinya sudah mendekati time out ya, kurang 7 menit lagi. Mangga ini mah Iya, hanya Bapak, waktunya tinggal 7 menit intermezzo lagi. aja. Dilanjut Pak Jaki, silakan. Ya, oke. Waktunya tinggal 7 menit lagi. Apa mau dibikin lagi nih linknya? Apa mau sudah? Nggak usah Pak Yaki. Udah cukup ya? Ya. Cukup ya? Nah, mungkin tadi yang disampaikan ilustrasi Pak Bambang itu ya bagus. Cuman ya tadi yang disampaikan oleh Bu Nenden juga ada berbagai macam kendala untuk menciptakan hal itu. Seperti halnya ketika kita dalam arti seorang pendidik ingin mencurahkan kemampuannya, memaksimalkan potensinya, itu kadang-kadang dibatasi oleh regulasi yang dibuat oleh atasan kita. Itu misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, misalnya seorang siswa itu mempunyai kemampuan yang ibaratnya brilian lah, ingin mengembangkan kemampuannya, berpikir kritisnya itu bagus, itu juga kadang-kadang terbatas dengan adanya ketika seorang siswa itu mempunyai pikiran yang lebih hebat daripada gurunya, itu biasanya kan dibatasi ruang geraknya. Itu diantaranya beberapa problem kalau yang di negara kita itu seperti itu.
Ya, semoga dengan pembelajaran-pembelajaran inovasi ini nantinya angkatan kita itu atau mahasiswa dari UIN Cyber Syekh Nurjati bisa memberi terobosan, bahkan menjadi masukan-masukan pada terkait dengan kebijakan-kebijakan pendidikan. Kita selama ini kan hanya menjadi user, pelaksana daripada program-program pemerintah yang ketika itu kita walaupun secara nomenklatur diberi kebebasan sebebas-bebasnya, akan tapi tetap regulasi membatasi ruang dan gerak kita. Mungkin itu matur nuwun. Ya, makasih Pak Taufik. Ya, ya, jadi artinya jangan sampai ada orang pinter di Indonesia tidak dipakai, malah dijadikan apa namanya tuh ikon di tempat lain, di negara lain ya, menciptakan berbagai macam inovasi yang berdaya guna, Nah bernilai itu materi, yang bernilai terjadi ekonomi dan di negara sebagainya. kita seperti nyuwun sewu Pak Bambang. Yang terjadi di Ya, negara kita itu seperti itu. Yang hebat-hebat itu malah menjadi ikon di luar negeri, di Malaysia, di Singapura. ya betul. Termasuk salah satunya penemu mobil listrik gitu kan. Akhirnya kan dia Nah, betul. diakomodasi ya diadaptasi oleh si Elon Musk kan gitu kan. Iya, Padahal sebetulnya kan itu Indonesia punya itu awalnya. iya. Kalau Itu. semua apa namanya kebijakan pemerintah diintervensi dengan yang namanya apa namanya bagi-bagi retail, ya wis lah. Karena gini Bapak, Pendidikan pun seperti itu. ya karena teman-teman memang di negara kita masih belum bisa menghargai orang-orang yang punya prestasi gitu. Masih dianggap sebelah mata lah oleh pemerintah kita. Sehingga banyak orang-orang Indonesia yang cerdas itu malah keluar ke luar negeri lah karena di sana sangat dihormati, sangat dihargai, diberikan penghargaan yang sebesar-besarnya untuk orang-orang yang punya kreativitas tinggi gitu. Itu kebijakan dari pemerintah kita yang tidak seperti itu, makanya banyak orang-orang pintar itu lebih memilih keluar daripada Indonesia. Seperti itu tambahan dari saya. Ilmu waktunya habis nih. Pak Jaki, Yep. tadi kan Pak dosen MPN terkait mini riset ya. Ya, mini riset. Kira-kira perlu nggak dibahas nih di penghujung Zoom ini? Perlu Pak, perlu juga untuk membahas mini riset. Kan tadi yang dibahas tentang penelitian yang berkaitan dengan materi. Salah satu dari materi yang didiskusikan dari materi 1 sampai dengan materi ke 12. Itu kita tinggal pilih tuh salah satunya. Enggak, maksud saya Kota itu Ngelingat. tugas Pak, kelompok Kota apa Ngelingat tugas ya. personal? Personal kayaknya Pak. Pak dosennya belum masuk lagi ya? Belum. Nanti coba saya atau tanya di grup juga boleh. Kalau pemahaman saya sih pribadi kayaknya. Atau mau diperpanjang Zoom-nya khusus membahas itu? Terserah teman-teman. Aku udah jam 12 ya? Iya Pak, udah. Iya. Ya kita bahas di grup aja nanti. Nanti saya coba tanyakan lagi ke Pak dosennya. Untuk mini riset tadi. Ya. Karena saya kira itu nanti bisa jadi nilai UAS itu. Bisa jadi. Yang belum kita pahami itu kan modelnya seperti apa, struktur dokumentasinya seperti apa, itu belum dibahas. Ya nanti lebih lanjutnya saya komunikasi dengan Pak dosen apakah mau melakukan Zoom lagi untuk menjelaskan ini. Saya udah kirim link yang tadi sih yang ini ke Pak dosennya. Cuma mungkin ini kali kebanyakan link kali. Saya benar-benar ini benar lupa untuk konfirmasi ke yang saya beli linknya itu. Ya ini mailing free.
Kalau Zoom kan cuma 30 menit. Iya, 35 menit. Ini tinggal berapa menit lagi nih? 1 menit. Hah? Menit. 1 menit. 1 menit. Ya sudahlah. Karena waktu sudah mau habis. Terima kasih semuanya yang sudah hadir diskusi pada pagi hari ini, menjelang siang. Nanti rekamannya jangan lupa Pak Bambang, kalau bisa dijadiin satu kali ya. Iya, nanti saya edit. Biar dikirim ke Pak dosennya. Ditutup aja Pak Zaki. Oke, untuk tugas yang IPLP apa? Yang tugas IPLP UTS nggak ada yang ini kan ya? Ada yang belum ngirim? Udah kayaknya Pak. Sudah semua ya? Oke, saya udah kirim ke Pak dosen. Mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan gitu. Takutnya seperti biasa. Oh, apa saya ketinggalan? Dengan alasan berbagai macam. Ya sudah, kita tutup saja diskusi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.